Jujur nggak ada. Tawa nih, saya curiga. Hai San, hai teman-teman semuanya, berjumpa lagi dalam Tokopedia, podcast dari PPI Swedia. Nah, berbeda dengan 2 episode sebelumnya, episode kali ini dipandu oleh aku, Rara, mahasiswa Lund University, jurusan Strategic Communication. Mahasiswa baru nih. Oke, nah di samping aku saat ini udah ada gestar yang gak kalah kece dengan 2 gestar yang sebelumnya. Halo Diandra. Halo semuanya. Nah, Diandra ini kece banget loh teman-teman. Sebelum kuliah di Lund University di tahun ini, itu udah kuliah di 2 negara yang lain. Kok bisa ya? Dalam 2 tahun itu bisa kuliah di 3 negara berarti ya? Iya, benar. Di 3 negara. Kita perlu banget nih mengulik gimana sih caranya, gimana sih kisahnya kok bisa kuliah di 3 negara dalam waktu kurang dari 2 tahun. Oke, boleh kenalan dulu dong sama teman-teman semuanya? Boleh. Halo semuanya. Halo Mbak Rara. Namaku Diandra Kristanti. Bisa dipanggil Diandra. Aku awardee dari program Erasmus Mundus Joint Master Degree. Dan sekarang aku lagi belajar di program Tourism Development and Culture di Lund University. Tourism Development Culture itu masuk di bawahnya Service Management ya. Oke, di kampus Helsingborg ya. Betul. Kampus Helsingborg. Jadi Lund University nggak cuma di Lund aja, tapi di Helsingborg juga ada. Helsingborg Pride. Nggak mau kalah gitu. Iya dong. Walaupun di sana udah turun salju, di sini belum ya. Kita tetap nggak mau kalah. Oke. Nah, bisa diceritain nih gimana studi kamu di sini tuh kayak gimana sih di jurusan kamu itu kayak gimana, kan mungkin masih banyak yang asing ya dengan jurusan ini, kayaknya di Indo nggak ada yang namanya persis kayak gini gitu ya. Mungkin bisa diceritain nih gimana sih jurusan kamu sekarang ini gitu. Programku ini tuh masuknya ke Erasmus Mundus Joint Master Degree. Nah, ini tuh program di mana mahasiswanya itu bisa berkuliah di lebih dari 1 kampus di Uni Eropa. Jadi misalnya nih, kan kita programnya 2 tahun. Jadi minimal itu kita kuliah di 2 tempat, di 2 universitas di negara yang berbeda seperti itu. Itu bisa milih berarti negaranya ya? Itu tergantung programnya masing-masing. Jadi kalau misalnya si Erasmus Mundus ini kan dia tuh lebih ke kayak judul programnya gitu kan, Erasmus Mundus. Tapi dia juga nanti akan ada scholarship-nya dari mereka langsung. Nah, jadi di setiap program Erasmus Mundus ini, programnya itu banyak banget, nggak cuma tourism, ada macam-macam teknik, ekonomi, pokoknya apapun itu ada lah di sana. Berbagai disiplin ilmu ada. Nah, kalau untuk program aku sendiri, itu kalau disingkat Turdisi, itu aku sendiri ada semester 1 aku di University of Glasgow di Scotland. Terus semester 2-nya aku di University of Malta di Malta. Terus semester 3-nya mereka akan kasih pilihan. Jadi kita bisa pilih antara mau di Sweden di Lund University atau di ICSTE, University Institute of Lisbon di Portugal. Oke, jadi itu termasuk dalam programnya Erasmus ya, dari program kamu ini sendiri gitu. Tapi di sini kamu joinnya untuk di anak-anak baru yang baru masuk di tahun ini atau udah di angkatan yang sebelumnya? Kalau di sini tuh untuk 2 course, yang pertama itu aku join ke mahasiswa baru. Jadi course yang Introduction to Service Management itu aku bareng sama mahasiswa baru, dan course yang kedua itu Introduction to Sustainability juga bareng mahasiswa baru. Nah, yang ketiga ini Service Management and Innovation. Benar nggak sih? Aku lupa. Iya, Ibu yang tahu, mohon maaf. Innovation and Value Creation, pokoknya itu. Itu aku join di mahasiswa tahun kedua. Oh gitu, jadi nggak selalu semuanya ada di angkatan yang sama gitu ya. Oke. Terus gimana bedanya di antara di kuliah di sini sama 2 sebelumnya di Glasgow sama di Malta ya? Iya. Itu beda nggak sih sistem, terutama di sistem studinya kali ya, sistem belajarnya di sini di Lund sama di sana tuh gimana gitu? Mungkin ini subjektif banget ya, karena tiap programnya pasti beda-beda. Kalau misalnya program aku mungkin tourism lebih banyak yang santai, slow gitu. Tapi aku tahu program temanku yang anak teknik kayak padat banget gitu. Tapi kalau untuk pengalaman aku sendiri itu secara garis besarnya mereka beda-beda sistem pendidikannya.
Kalau di Glasgow itu sistem kreditnya mereka beda. Jadi mereka sistem kreditnya lumayan gede. Jadi kalau misalnya kita di sini kan sekitar 7,5 sampai 15-an ya per course. Tapi kalau mereka di sana paling nggak 15 per course. Jadi memang kreditnya gede. Dan jadi pasti itu akan berpengaruh ke penilaian. Jadi benar-benar bobotnya gede banget di ujian akhir. Gitu. Nah, tapi menurut aku sendiri selama kuliah itu nggak terlalu berat gitu. Jadi masih bisa santai lah, masih bisa nafas gitu. Masih bisa nafas, masih bisa main-main ya. Oke. Penting itu ya. Balance soalnya kan ya. Apalagi tourism student. Betul. Masa nggak tauri kan ya. Oke. Terus dosen-dosennya pun mereka kalau di UK menurut aku chill banget gitu. Jadi mereka kasih reading list gitu, tapi mereka yang kayak ya mau dibaca ya monggo, enggak ya udah. Lebih slow gitu ya. Ya udah terserah kalian aja gitu. Oke. Dan kalau tiap kelasnya pun enggak yang terlalu ngikutin reading listnya gitu. Jadi kita masih bisa kalau misalnya nggak baca pun kayak masih bisa masih bisa ngikutin lah. Nah tapi kalau di Malta itu mereka ini bukan yang menjelek-jelekan ya. Tapi review. Mereka itu mirip banget sama di Indonesia sistemnya. Jadi yang benar-benar kayak murni kuliah banget, kayak dosennya ceramah gitu 2,5 jam di kelas gitu. Bolos ya kayaknya kalau gitu. Astagfirullah nggak boleh. Ya. Tapi absensi dihitung di sana. Oh iya, di sana juga dihitung. Iya, makanya. Kayak di Indo banget ya berarti. Makanya mereka tuh kalau nggak salah kalau nggak masuk 3 kali kayak absen gitu tanpa keterangan, nggak ada keterangan sakit atau apa, itu ya udah nggak bisa ikut ujian akhirnya gitu. Gitu. Tapi nggak semua dosen kayak gitu ya, nggak semua dosen di Malta kayak gitu. Tapi itu dengan nggak boleh ada alasan apapun, maksudnya misalkan kamu sakit terus ada surat dokter dan lain sebagainya. kalau sakit nggak apa-apa. Cuma kalau misalnya yang benar-benar hilang aja gitu nggak masuk. Benar-benar apa gitu ya. Oke. Tapi nggak semua dosen kayak gitu ya. Ada dosen yang kayak ya udah nggak masuk ya udah nggak masuk aja. Mereka nggak terlalu peduli. Dan kalau misalnya kayak ujiannya gitu, kalau di Malta menurut aku topiknya itu terbatas karena kalau aku mungkin ranahnya lebih ke social science gitu ya. Jadi mostly ujian kita tuh ya udah esai gitu, esai. Nah, kalau di Malta itu mereka cuma kasih instruksi gitu. Terus ada pertanyaan 1 2 3, kamu pilih yang mana yang mau kamu kerjain gitu. Gitu. Nah, tapi kalau kayak di Glasgow gitu, mereka dosennya ya udah terserah kamu mau apa gitu. Nggak ada instruksi sama sekali, kayak yang penting kamu freestyle sekali ya. Iya, yang kamu interesting di mana, ya udah itu yang mau kamu ini ya silahkan gitu. Jadi kalau misalnya di Glasgow nanti udah kita kasih tahu ke dosennya kita mau ambil apa gitu buat esainya, nanti mereka akan kasih feedback ke kita, oh sebaiknya begini. Atau kayak di tengah-tengah gitu mereka akan minta kita bikin report gitu. Jadi misalnya esai 3.000 4.000 kata, ya 1.000 kata lah di masing-masing subbabnya gitu, kirim ke mereka, nanti mereka kasih feedback gitu. Jadi emang mereka ini banget sih, kayak engage banget ke mahasiswanya gitu, nggak yang terlalu jauh kayak ya kalau kamu mau apa, kalau kamu ada pertanyaan ya udah tanya aja lewat email, nggak santai aja gitu. Gitu. Nah kalau di Lund, bagaimana pengalaman setelah berapa bulan ini? 3 bulan ya di sini. Ini harus sebagai mahasiswa baru kita sama-sama menghela nafas. Sebelum jelasin harus menghela nafas dulu kayak kalau di Lund rada mau nangis gitu. Ini menurut aku yang di Lund bener-bener yang padet banget ya. Enggak padet, tapi padet banget. Di antara yang ketiga univ ini, Lund yang paling padet. Karena di Lund ini sistemnya mereka sistem blok kan. Jadi kayak satu course selesai dulu, terus nanti akan pindah ke
course yang selanjutnya Kalau gitu. di 2 univ sebelumnya enggak ya? Enggak, mereka sistem yang biasa yang ya misalnya 3 atau 5 mata kuliah ya udah dalam satu semester gitu. Kalau di Lund kan satu course 1 bulan terus nanti selesai pindah lagi Dalam gitu. sequence kalau kita. Nah gitu. Nah dan itu pun ditambah ada seminar, ada workshop tiap minggunya. Betul. Harus ada yang dikumpulin, harus ada yang dipresentasiin. Luar biasa. Agak jet lag ya setelah dari yang sebelumnya Iya, gitu. kayak cultural shock gitu. Culture shock dalam studi itu ternyata ada ya. Gak cuman budaya aja ternyata. Budaya belajar juga. Dan yang aku notice di Lund ini mereka dosennya suka banget kalau kita bisa kasih feedback ke orang lain. Jadi ya kan, ya kan Mbak Rara. Jadi mereka akan minta kita kita bikin misalnya esai pendek nanti orang lain akan teman kita sendiri nanti yang akan baca dan akan review, ya peer review ngasih masukan gitu-gitu. Jadi Oke sih ya, interesting. Itu cara belajar yang bikin menstimulus kita tuh bukan cuman apa ya, jago kandang gitu kali ya, tapi kita juga bisa ngelihat dari perspektifnya orang lain tuh kayak gimana, terus ngasih masukan juga gitu ke orang lain. Dan nanti di akhirnya pun kita tahu jadi ternyata yang temanku kayak gini, aku kayak gini, kurangnya di aku kayak gini, kurangnya di mereka kayak gini, bisa saling ngasih feedback gitu. Itu nilai plusnya di sini ya. Instead nggak cuman berat aja, tapi banyak yang bisa kita dapatkan dari situ ya. Jadi ya mungkin sama kali ya, effort sama timbal baliknya ke kita itu bikin kita lebih bisa develop diri kita sendiri. Oke, terus kalau untuk di Lund ini sendiri atau di Swedia nih, apa yang bikin kamu paling seneng belajar dan tinggal di sini? Menurut aku poin plusnya di sini tuh karena itu tadi sistem blok gitu, jadi kita belajarnya benar-benar fokus gitu ya. Jadi emang cuma satu matkul, satu subjek, satu topik dalam satu waktu gitu. Jadi benar-benar ya itu yang kita pelajarin gitu. Pikiran kita nggak kemana-mana gitu. Nah itu menurutku yang benar-benar yang bikin aku jadi aku benar-benar tahu topik ini tuh tentang apa, topik ini tentang apa. Jadi benar-benar pahamnya tuh deep gitu ya. Iya. Dan kalau untuk tinggal di Swedia, karena kita tinggal di Helsingborg ya, kita nggak tinggal di kota besar, alhamdulillah. Betul. Agak besar dikit. Iya, agak besar dikit. Jadi enak gitu, enggak yang kota-kota besar banget, tapi enggak yang desa banget gitu. Jadi kemana-mana juga masih gampang, dapat apa-apa juga masih gampang. Bener, dan enggak ya walaupun Swedia mahal, tapi enggak semahal itu gitu loh. Masih bisa lah ya gitu. Dan selain itu karena kayaknya akomodasi di sini tuh banyak kan studio ya Mbak ya. Jadi karena aku di semester 1 di Glasgow dan di Malta itu aku lebih banyak sharing akomodasi. Jadi kayak satu rumah gitu ada 5 kamar, 3 kamar dan kita sharing dapur, sharing kamar mandi. Jadi di sini menurut aku bisa dapat personal space aku sendiri karena di sini ya emang studio ya udah cuma aku doang di situ. Jadi aku ya memang ini plus minus sih. Maksudnya untuk orang-orang yang mungkin ekstrovert yang memang pengen banget butuh banget bersosialisasi rada susah gitu ya. Cuma kalau untuk aku sendiri sih oke lah, aku suka sih. Karena bisa punya tempat sendiri, lebih personal dan lebih privasinya lebih terjaga gitu ya. Oke. Menarik sih ya, aku baru kepikiran itu juga sih tentang itu. Soalnya kalau mungkin di Helsingborg ini sendiri kan student accommodation itu lebih terbatas ya dibandingkan kalau di Lund. Kalau di Lund kan lebih banyak, cuman mereka juga banyak yang sharing. Bener. Tapi di sini nggak terlalu susah dapat akomodasinya. Iya betul, kompetisinya lebih rendah lah di sini dibandingkan kalau di Lund ya. Kalau di Lund itu susah banget, udah kayak mau berantem kayaknya di sana. War. Bener-bener tuh kalau pas lagi musim tanggalnya pas harus war untuk itu udah kayak war tiket K-pop kayaknya itu. War tiket konser. Bener-bener ya. Udah yang kayak harus standby di depan laptop gitu. Temen aku tuh ada yang dia apply tuh kan waktu itu jam 2 Indo ya. Terus dia apply tuh kayak jam 2 lebih berapa detik gitu. Karena dia langsung satu-satu langsung. Itu bener-bener sampai orang-orang rumahnya suruh diem semua. Nggak ada yang boleh ngajak aku ngomong gitu. Bener-bener oke. Jangan ada yang pakai internet, jangan ada yang download.
Bener-bener kayak war ticket nih, kayak kalau yang fan girl ya berpengalaman bisa dimanfaatkan untuk war accommodation. Peluang bisnis yang bagus loh. Betul. Oke, kita moving on ya ke program Erasmusnya kali ya, karena kan mungkin banyak di antara teman-teman yang ada di sini, teman-teman di Swedia ini kan kebanyakan kuliah di sini tuh emang full ya, bukan yang kayak kamu cuma 6 bulan atau mungkin 1 tahun kalau sama tesis ya. Oh ya, kamu tesis di sini kan ya? Iya, aku tesis di sini juga. Males ya pindah-pindah lagi. Bener, capek. Tapi itu nanti tesis bisa ya sama konsultasi terus bimbingannya kayak gimana? Kalau untuk tesisnya sendiri, sejauh yang aku dapat informasinya tuh, mereka akan kasih tetap kayak ada kelas juga, kayak mungkin semacam kalau misalnya mau bikin literature review kayak mana. Itu dari Lund? Iya, jadi kayaknya mereka akan kasih mungkin 5 kelas gitu di awal, terus nanti untuk bimbingan gitu, informasi yang aku dapat itu akan tergantung dari supervisor masing-masing. Jadi mungkin kalau misalnya lagi nggak di sini, terus mau online gitu lewat Zoom atau Google Meeting gitu bisa aja. Tergantung kalau misalnya dari supervisornya menyetujui. Itu supervisor kamu dari Lund atau dari kampus yang mana? Kalau aku, supervisor utamaku yang pertama dari Lund. Tapi aku akan dapat supervisor kedua itu antara dari University of Glasgow atau dari University of Malta. Oh gitu, jadi ada 2 supervisor ya? Betul. Dan kalau untuk tour DC itu, kalau kita tuh tesisnya sendiri-sendiri. Jadi kalau di program di Lund sini, tesisnya kan berdua-berdua. Mbak Rara nanti sendiri apa berdua? Belum tahu sih, karena saya belum kepikiran. Saya mau belajar dulu, tesis ntar dulu. Jadi yang setahu aku tuh, kalian di service management itu, kalau yang dari program biasa itu mereka akan berpasangan. Jadi berdua-dua itu mereka akan nyusun di satu tesis. Tapi kalau kita yang Erasmus itu kita sendiri-sendiri. Oh gitu, oke. Jadi nggak bisa join sama yang lain. Benar. Oke, tadi tentang Erasmus ya. Kalau di Erasmus itu gimana sih ceritanya kamu bisa dapat? Karena kan itu mungkin karena nggak banyak yang pernah dapat Erasmus. Kebanyakan mungkin yang full di sini belajar 2 tahun atau 1 tahun master atau mungkin PhD juga ada gitu. Kan jarang banget nih. Gimana sih tipsnya mungkin kali ya? Triknya juga gimana cara biar dapat beasiswa Erasmus nih? Soalnya mungkin banyak kali ya teman-teman yang tertarik juga karena ternyata opsi beasiswa tuh nggak cuman mungkin SI, Swedish Institute itu atau mungkin LPDP, tapi ada juga opsi buat kuliah di Swedia tuh lewat jalur Erasmus ini gitu. Kalau ceritanya dulu tuh aku nemu beasiswa ini pun juga nggak sengaja gitu Mbak. Wow, takdir kayaknya ya. Iya, kayak dipertemukan gitu. Jadi pertamanya awalnya itu aku sebenarnya mau daftar ke Norway. Ke Norway, terus abis itu sambil survei universitas, survei program gitu. Terus dan ada kakak tingkatku dulu di S1, dia dulu S2-nya di Glasgow gitu kan. Jadi oh ya udah deh coba aku cek di websitenya Glasgow gitu ya. Oh ada program ini ternyata pindah-pindah gitu kan, kayaknya asik juga ya. Ternyata bener-bener dituntun oleh takdir kayaknya ya ketemunya. Terus ya udah aku karena yang di Norway deadline-nya itu lebih awal, kayaknya Desember kalau nggak salah mereka udah harus submit berkas-berkas gitu. Jadi aku submit di Norway, terus ya udahlah yang ini aku coba-coba aja yang di Erasmus ini, karena kebetulan juga itu submitnya kalau nggak salah Januari awal gitu, dan dokumennya juga nggak terlalu ribet, kayak biasa aja gitu. Jadi ya udah submit. Terus nanti kalau alurnya gitu setelah submit nanti mereka akan review kayak 2 bulanan gitu kalau kurang lebih. Nanti mereka akan kasih decisionnya antara keterima atau enggak atau masuk waiting list. Gitu. Terus nanti karena aku kebetulan langsung keterima, jadi mereka nanti dari koordinator programnya akan
email kita masing-masing gitu. Nanti selanjutnya langkah-langkahnya apa nanti mereka yang akan jelasin gitu ke kita. Jadi itu seleksinya cuma seleksi berkas aja ya? Atau ada wawancara juga? Kalau untuk program aku sendiri itu cuma berkas aja. Oh, beda-beda ya? Beda-beda, tergantung programnya. Karena ada temanku di Erasmus juga program lain, dia ada interviewnya. Itu kalau aku kebetulan cuma dokumen aja sih. Dan dokumen pun ya dokumen yang umum aja. CV, transkrip, ijazah, motivation letter, apa lagi? Udah. Terus mereka akan kalau di Glasgow itu ada form yang harus diisi, kayak form untuk beasiswanya. Jadi kalau misalnya kamu nggak mau apply beasiswanya, ya nggak usah diisi formnya. Gitu. Nah mereka ada form gitu, cuma ya umum nama, biodata gitu, terus sama motivation letternya itu di situ. Jadi jadi penentunya mungkin di motivation letternya itu ya? Ya, mereka akan kasih kayak pertanyaan buat guide gitu, mungkin 3 pertanyaan. Terus udah gitu aja sebenarnya. Jadi nggak terlalu yang ribet banget gitu. Oke, terus dari aplikasi kamu itu ada nggak sih yang bikin kamu mikir bahwa oh gara-gara ini nih aku bisa lolos gitu? Jujur nggak ada. Ketawa nih, saya curiga. Aku curiga kalau ada yang ketawa gini, kayaknya ini ada sesuatu di balik semua ini. Gimana? Kalau misalnya dari motivation letternya gitu ya, mungkin ya emang itu bisa jadi kayak faktor yang penting yang kayak penentunya gitu ya, nggak utama tapi emang penting, lumayan penting gitu. Tapi sebenarnya aku juga nggak punya tips and trick gitu. Oke. Aku nggak punya tips and trick karena jawabanku di motivation letter bener-bener kayak cuma ya udah jawab pertanyaannya itu aja gitu. Oke, dengan jujur gitu. Iya, bener. Dan aku nggak tahu ya kan, menurut aku sih aku dapat beasiswa juga kayak cuma hoki-hokian. Kayaknya mereka kayak cuma oke lah, masukin aja. Iya, masukin aja. Ini nih, karena mereka juga sebenarnya mempertimbangkan negara juga menurut aku. Itu asumsi kayak aku dan teman-teman. Asumsi doang ya. Jadi kayak mereka mencoba untuk menyebar balance gitu ya, balance. Jadi misalnya di satu negara mereka maksimal ngelolosin 3 orang. Oke. Kalau dari Indonesia sendiri ada berapa di jurusan kamu? Di program kamu? Kalau untuk tahunku cuma aku sendiri. Untuk yang previous cohort di tahun sebelumnya itu cuma ada 1. Tapi kalau nggak salah di tahun yang ini, tahun baru yang berikutnya ini, mereka ada 2. Jadi kayaknya benar-benar maksimal 3 orang dari satu negara gitu. Gitu. Nah, dan balik lagi ke motivation letter itu, aku tahu banyak orang yang mereka benar-benar belajar banget gitu ya, benar-benar yang bikin gimana caranya supaya si motivation letter ini emang bisa untuk dipertimbangkan gitu. Mereka ikut kursus, kan ada kursus untuk persiapan gitu ya Mbak ya? Nah kayak gitu. Cuma kalau untuk aku sendiri sih, ini sebaiknya tidak patut dicontoh ya. Dicontoh ya guys. Itu aku cuma lihat dari internet aja. Oke, kamu belajar dari internet ya. Tapi mungkin yang kamu tulis itu justru adalah yang poin-poin yang emang dicari sama mereka gitu kali ya. Kebetulannya kayak gitu. Jadi mungkin mereka mencari dari 10 poin ini harus ada terpenuhi berapa. Nah, itu kamu menunya 9 dari nyari-nyari di internet itu ya. Pokoknya Google motivation letter for master degree gitu. Kan mereka kan banyak banget ya website yang keluar ya. Ya udah aku bukain satu-satu gitu. Terus kayak dilihat, oh website ini dari example-nya part ini bagus, terus dari website ini yang part ini bagus. Ya udah jadi kayak cuma baca terus skimming gitu, terus gabungin poin-poin yang
menurutku oke aja gitu. Oke, jadi tetap ada effort sih sebenarnya ya. Baca sih, bener-bener Itu tetap harus ada effort, bukan terus simsalabim dan langsung keterima enggak gitu. Itu kalau kayak gitu pakai kekuatan rang dalam itu namanya. Oke, tapi itu semua akhirnya worth it ya perjuangan kamu saat itu. Maksudnya sekarang ini kamu ngerasa enjoy nggak sih dengan ya kamu ikut program Erasmus ini gitu? Plus minus sih ya sebenarnya. Karena misalnya plusnya pasti ya kuliah di banyak negara gitu ya. 3 negara, 4 negara sih. Karena aku dapat summer school di Belanda juga. Jadi kayak benar-benar tahu, oh di negara ini tuh mereka sistem edukasinya kayak gini, cara belajarnya kayak gini. Terus bisa tahu plus minus tiap negara juga kayak gimana. Dan bisa ngerasain pengalaman langsung budaya di masing-masing negara, kenal sama orang-orang lokalnya, dan punya banyak teman juga karena tiap pindah kita kenalan sama orang baru lagi, Tapi ada yang bareng sama kamu dari awal sampai akhir ini, sampai di LUN ini, sampai ada yang bareng sama kamu terus nggak? Ada, karena kita kan semester 1, semester 2 bareng. Terus semester 3 cuma kepisah 2 grup aja kan. Jadi ya ada mungkin 15-an, 13-an orang. Oke. Kalau satu programnya full itu ada berapa orang? Kalau untuk tahun aku itu 27 orang. Tapi yang beasiswa itu 20 orang. Jadi yang 7 orangnya itu mereka self-funded. Gitu. Jadi programnya nggak cuma untuk beasiswa aja, untuk yang mau apply dan self-funded juga boleh aja. Oke. Kalau minusnya apa nih dari program ini? Minusnya balik lagi ke pindah-pindah itu capek. Ada sisi capeknya juga ternyata ya. Serius itu capek banget pindah-pindah. Dan karena kita ini paspor negara ketiga ya. Paspornya nggak strong. Jadi sulit ya mau urus-urus untuk administratifnya gitu. Urus visa, urus permit, karena aku pergi ke UK, urus permit buat UK. Terus apalagi sekarang udah Brexit kan ya, jadi mereka bakal kepisah-pisah. Terus habis itu urus visa buat ke Malta, terus sampai Malta urus permit lagi, terus pindah ke Sweden urus permit lagi, dan urus permit kan juga nggak gampang, banyak dokumen yang harus dipenuhin kan, misalnya di Malta itu ribet banget, harus sudah punya akomodasi, harus ada tabungan, bukti transaksi dan macam-macam lah pokoknya. Nah itu benar-benar yang capek gitu. Kayak baru aja pindah, kita udah langsung next destination, harus apa yang dicari. Ya karena ngurus permit itu nggak bisa cuma 1-2 hari, nggak cuma 1-2 bulan bahkan ya, itu harus beberapa bulan sebelumnya udah disiapin gitu. Dan setiap negara juga punya regulasi sendiri, nah itu benar-benar harus disiapin banget. Dan apalagi di Sweden itu sangat susah mendapatkan permit. Dan satu lagi, karena aku pindah-pindah, aku kalau tiap mau beli barang aku mikir dulu, Mbak. Karena bisa mau aku dikemanain pindah, gitu. bisa aku bawa nggak ini? Koperku cuma 2, harus muat. Kalau nggak muat, ya harus ada yang dikorbankan lagi, harus bongkar muat. Ya itulah. Ya mungkin itu justru bisa encourage kamu untuk lebih minimalis ya hidupnya. Sebenarnya itu minimalis in disguise sih kayaknya. Jangan terpengaruh sama 11-11. Jangan terpengaruh sama Harbolnas. Di sini ada juga Harbolnas. Terus kalau nanti wisuda sendiri tuh gimana? Wisudanya kamu dapat degree-nya cuma dari satu kampus aja atau gimana? Setahu aku tuh, karena kalau di program Erasmus itu mereka ada host university-nya, kayak kampus utamanya, sama ada partner university-nya. Jadi kalau di caseku, host university-nya itu University of Glasgow. Dan partnernya ya Malta, LUN, yang dari Lisbon sama Wageningen. Jadi yang aku tahu kalau misalnya wisuda gitu, nanti ijazahnya akan ada di isunya sama Glasgow, tapi mungkin akan ada
uninya di masing-masing ijazah gitu kayak. Oh, ada kayak detailnya gitu ya. Cuma nanti seremoninya di Glasgow berarti ya? Di Glasgow. Oke. Balik lagi ke sana berarti ya? Iya. Nggak perlu permit lagi kan ya? Enggak perlu, Karena cuma alhamdulillah. bentar doang ya. Karena waktu itu udah di encourage sama Glasgow supaya bikin visa, bikin permit yang untuk 2 tahun. Oh, oke. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ada apa-apa gitu, misalnya kayak summer kayak kemarin gitu, kan aku bermasalah kayak permit Maltaku udah selesai habis, tapi Swedennya belum mulai. Oh, oke. Jadi ada jeda gitu, ada jeda gap gitu. Mau nggak mau, aku nggak bisa tinggal di Eropa dong. Jadi aku harus either balik ke Indo atau aku balik ke UK. Jadi aku kemarin aku balik ke UK. Jadi kamu udah beberapa kali balik ke UK selama masa studi? Oh my God. Iya. Repot juga ya ternyata ya. Oke, ada sukanya, ada dukanya emang bener-bener ya. Bener. Oke. Terus kalau yang waktu summer school tahun ini ya berarti ya? Iya, benar. Di Belanda itu berapa lama? Itu 7 hari di Wageningen University. Oke, itu dalam rangka program Erasmusnya juga atau? Iya, itu udah jadi sepaket sama program Erasmusnya. Oh, oke. Mereka juga yang biayain semuanya. Oh, oke. Jadi kita udah tinggal datang aja. Itu emang pas summer break ya berarti ya? Iya, Oh, oke. 7 hari gitu. Nah, oke, kayaknya udah lama banget ya ini kita mengobrol. Nanti di balik layar masih ngobrol lagi, padahal sebenarnya. Oke, terakhir nih, mungkin bisa kasih pesan buat pesan motivasi kali ya buat teman-teman yang emang pengen lanjut studi di Eropa, nggak cuma spesifik di Swedia aja kali ya, mungkin di Eropa in general, karena kan kamu udah ke malang-malang buana ke beberapa negara yang ada di Eropa. Oke. Apa ya, buat teman-teman yang mungkin masih ragu kali ya, kayak mau lanjut S2 atau enggak, dan mau lanjut S2, kalau mau lanjut pun di mana. Sebenarnya mungkin ini subjektif banget ya, tapi menurut aku Eropa itu enggak sejauh yang kita kira gitu. Sejauh apanya nih jaraknya jauh sih, capek saya kalau berjalan. Maksudnya enggak yang sesuatu yang susah digapai banget gitu. Itu masih reachable sama kita. Iya, dan enggak yang seserem itu gitu. Karena mungkin kita punya masih banyak kesamaan gitu ya, dan banyak yang bisa kita pelajarin selama di S2 ini, dan sekolah pun menurut aku nggak cuma tentang ilmu, jadi nambah koneksi, nambah kenalan teman-teman baru, belajar budaya baru, dan menurut aku pun walaupun aku di program yang linear gitu ya, S1 sama S2 aku, karena S1 aku juga pariwisata, S2 aku juga di tourism. Itu mungkin S2 bisa nambah pengetahuan tentang teori gitu ya, tapi kalau untuk aplikasinya sendiri itu bisa kita nggak cuma kita dapetin dari univ gitu, dari teman-teman, dari dosen, dari maksudnya bukan yang di kelas ya, kayak memang perjalanan pribadi dosennya gitu. Dan karena di S2 ini pun aku tuh termasuk yang muda gitu loh, Mbak. Ya ampun, oke, masih muda. Maksudnya teman-temanku tuh kayak yang udah kerja berapa tahun, terus udah S2 di mana lagi, kayak ini udah S2 yang kedua gitu. Oh iya? Iya. Jadi kayak mereka punya banyak pengalaman gitu yang kita bisa iya. Kau bisa belajar dari mereka gitu ya. Dan ya jangan dibawa sepaneng. Oke. Jangan dibawa Enjoy sepaneng, ya, enjoy. Di sini kemana-mana deket. Mau ke negara apa, ada Ryanair, tiket murah. Murah, tinggal beli bagasi kalau kurang. Benar. Dan Schengen, jadi nggak perlu apply visa lagi. Benar. Atau kalau mau yang deket-deket, yang murah, pakai Flixbus juga bisa. Iya, Jadi betul. Lebih environmental friendly ya kalau pakai Flixbus ya. Iya. Karena kita di Sweden, kita harus sustainable. Beli. Ya gitu, pokoknya jangan sepaneng-sepaneng.
Oke. tetap bisa jalan-jalan, don't worry. Oke. Don't worry, yang penting punya goals yang jelas gitu ya buat mencapai cita-cita. Benar-benar. Oke, keren banget nih sharingnya hari ini. Benar-benar menginspirasi sih. Aku juga terinspirasi. Maksudnya tadi diceritain masalah umur kan ya. Ternyata banyak orang yang masih terus melaju dan berusaha. Gak ada batasan buat orang tuh berhenti gitu ya. Oke, terima kasih banyak Diandra atas sharingnya hari ini. Ini sangat menginspirasi sekali, sangat keren sekali. Semoga teman-teman juga banyak yang terbantu dengan sharing kamu hari ini gitu. Oke teman-teman semuanya, usai sudah Tokopedia episode ketiga kali ini. Jangan lupa follow dan subscribe semua akun media sosialnya PPI Swedia ya, biar nggak ketinggalan info, karena kita akan selalu menyajikan informasi yang paling keren. Terima kasih Diandra sudah bergabung pada Tokopedia episode ketiga ini. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Sampai jumpa juga di episode Tokopedia yang berikutnya. Hey do!